Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Junarti dengan NIM 22210101021. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, materi yang akan saya jelaskan di video kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian manajemen berbasis sekolah atau MBS, yang kedua tujuan dan manfaat MBS, yang ketiga prinsip dan azas pelaksanaan MBS, yang keempat fungsi MBS, yang kelima model penerapan MBS di madrasah ataupun sekolah, yang keenam yaitu karakteristik MBS, yang ketujuh strategi MBS, dan yang terakhir faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan MBS. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah ini atau school based management pertama kali berkembang di Amerika Serikat saat masyarakat mulai menganalisis relevansi atau keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan serta perkembangan di lingkungan mereka. Konsep ini merupakan pendekatan baru dalam pendidikan yang memberi sekolah kewenangan yang luas, termasuk partisipasi masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat MBS. Nah, tujuan manajemen berbasis sekolah ini menurut Mulyasa yaitu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi, yang kedua untuk meningkatkan kualitas, dan yang ketiga untuk meningkatkan pemerataan. Nah, sedangkan manfaat dari manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama, sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kelebihan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi, sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam mengelola kegiatan pendidikan. Yang kedua, sekolah lebih menyadari kebutuhan institusinya, terkhusus dalam hal input pembelajaran yang akan dirancang dan digunakan dalam tahap pembelajaran, agar selaras dengan perkembangan serta keperluan siswa. Yang ketiga, sekolah bertanggung jawab terhadap masalah pembelajaran di lingkungan mereka kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat umum. Oleh sebab itu, mereka berusaha keras untuk memperoleh target kualitas pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, sekolah dapat berkompetensi secara positif dengan institusi lain dalam memajukan kualitas pembelajarannya melalui berbagai inovasi. Nah, yang terakhir, sekolah mampu menyesuaikan diri secara sigap terhadap perubahan pendapat masyarakat dan dinamika lingkungan yang terus berkembang. Dilanjutkan materi yang ketiga yaitu tentang prinsip dan azas pelaksanaan MBS. Nah, adapun prinsip pelaksanaan MBS yaitu yang pertama otonomi. Otonomi di sini merupakan kemampuan untuk mengelola dan mengatur berbagai hal secara mandiri. Otonomi sekolah merupakan hak yang dimiliki sekolah untuk mengelola serta mengatur kepentingan seluruh staf sekolah secara mandiri, berlandaskan inisiatif sendiri dan aspirasi yang berkembang di lingkungan sekolah, dengan tetap berpedoman pada peraturan pendidikan nasional yang berlaku. Dan yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas ini merupakan keleluasaan yang diberikan kepada lembaga sekolah dalam mengatur,
memanfaatkan serta mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, partisipasi. Partisipasi di sini di konteks ini mengacu pada pembentukan suasana lingkungan transparan serta demokratis, di mana seluruh anggota sekolah termasuk guru, siswa, serta staf bersama dengan masyarakat seperti orang tua, tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Dan yang keempat, ada mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat, tetapi harus melalui proses bertahap yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Setiap tahap ini perlu memiliki sasaran dan tujuan yang terdefinisi dengan jelas. Maka perkembangan sekolah dapat terlihat dari waktu ke waktu, khususnya setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu ada azas pelaksanaan MBS. Nah, manajemen berbasis sekolah atau MBS ini mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dalam penerapannya. Yang pertama itu ada asas kemandirian, yang kedua ada asas partisipasi, yang ketiga ada asas transparansi, dan yang keempat ada asas akuntabilitas, dan yang terakhir ada asas efektivitas dan juga efisiensi. Nah, materi yang keempat yaitu tentang fungsi manajemen berbasis sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS ini memberikan ruang bagi sekolah untuk mengelola beberapa fungsi penting untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing poinnya. Yang pertama yaitu fungsi proses belajar mengajar, yang kedua perencanaan dan evaluasi program sekolah, yang ketiga pengelolaan kurikulum, yang keempat pengelolaan keuangan, yang kelima pengelolaan ketenangan, yang keenam pengelolaan peralatan dan perlengkapan, yang ketujuh pelayanan siswa, yang kedelapan hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang terakhir ada pengelolaan iklim sekolah. Selanjutnya yaitu ada model penerapan manajemen berbasis sekolah di madrasah atau di sekolah. Yang pertama yaitu desentralisasi pendidikan. Dan yang kedua, manajemen berbasis sekolah sebagai proses pemberdayaan. Yang ketiga, pendidikan sekolah Islam. Yang keempat, manajemen berbasis sekolah sebagai peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik manajemen berbasis sekolah. Peningkatan kualitas suatu sekolah bisa dilakukan seperti memaksimalkan kinerjanya melalui peran sekolah yang menjadi karakteristik MBS sendiri. Nah, ada beberapa aspek yang dijadikan patokan atau dasar dalam penilaian mencakup proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidik, serta kelengkapan dalam sistem pengelolaannya. Nah, adapun karakteristik dasar MBS ini yaitu yang pertama, memberi sekolah otonomi yang kuat, yang kedua, keterlibatan masyarakat dan orang tua, dan yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan juga ahli, yang keempat, kerjasama yang erat dan juga terbuka. Lanjut yaitu materi tentang strategi manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah akan berhasil melalui strategi-strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah perlu mempunyai kemandirian dalam 4 aspek utama, yakni wewenang dan kekuasaan yang dimiliki,
pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan, akses informasi yang terbuka di seluruh bagian, serta pemberian apresiasi bagi setiap individu yang mencapai keberhasilan. Yang kedua, masyarakat berperan aktif dalam pembiayaan serta turut dalam proses menentukan keputusan yang berkaitan dengan kurikulum. Yang ketiga, kepemimpinan efektif yang dimiliki oleh kepala sekolah mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya sekolah secara efisien. Yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan di dewan sekolah yang bersifat demokratis dan yang berperan aktif. Yang kelima, setiap individu perlu mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara penuh kesungguhan. Yang keenam, adanya panduan atau pedoman dari pemerintah terkait diperlukan untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar agar berjalan secara terstruktur. Yang ketujuh, sekolah perlu menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas setidaknya dengan menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Yang kedelapan, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah harus difokuskan pada peningkatan kinerja sekolah, khususnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan dimulai melalui penyuluhan konsep manajemen berbasis sekolah, mengidentifikasi peran masing-masing, memberikan pembinaan terkait peran baru, menerapkannya dalam proses pembelajaran, mengevaluasi pelaksanaan di lapangan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Materi yang terakhir yaitu tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Nah, faktor pendukungnya yaitu yang pertama, memungkinkan individu yang memiliki keahlian di sekolah untuk membuat keputusan yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, membuka kesempatan bagi semua warga yang berada di area sekolah guna berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang signifikan. Yang ketiga, membantu terciptanya inovasi dalam perancangan dan mengembangkan program. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang disediakan untuk mendukung tercapainya tujuan di setiap sekolah. Yang kelima, membantu menyusun biaya yang lebih praktis dengan meningkatkan kesadaran orang tua dan guru terhadap kondisi keuangan sekolah, batasan pengeluaran, serta biaya proses pendidikan. Dan yang terakhir, menciptakan semangat kerja para guru serta mendorong pengembangan kepemimpinan di berbagai tingkatan. Nah, sedangkan faktor penghambatnya yaitu yang pertama, penerapan MBS ini masih menghadapi berbagai kendala terutama di daerah pedesaan atau terpencil. Yang kedua, di banyak negara berkembang, penerapan MBS ini seringkali tidak mendapat dukungan yang cukup, baik dari pemerintah setempat ataupun masyarakat. Yang ketiga, sikap mental para pengelola pendidikan, baik pimpinan ataupun bawahan, cenderung bekerja atas dasar dari pemerintah pusat, bukan karena rasa tanggung jawab pribadi. Dan yang keempat, kurangnya kemandirian sekolah menyebabkan kepala sekolah masih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang otoriter. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pengecekan ulang setelah evaluasi program.
Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.